Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kelas sekolah minggu pemuda-pemudi. Betul. Memasuki pelajaran kelima. Kali ini tentang janji keselamatan di tengah hukuman. Itu judul pelajaran yang kita dari buku ya, dari buku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan, Bu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan lagi. Biar kiranya hikmat Tuhan yang menyertai kami dalam menyaksikan video ini. Tuhan juga yang memakai kami berdua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya bukan kepandaian kemampuan kami, tetapi sungguh-sungguh hanya kebenaran firman Tuhan saja yang mau Tuhan sampaikan melalui perkataan dan pelajaran minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk murid-murid kami juga supaya Tuhan yang memberikan hikmat di dalam hati masing-masing, dan kalau Tuhan mau menegur atau Tuhan mau menguatkan, biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Maaf, ini ada anggota tambahan. Ini bukan so imut gitu ya, tapi ini adalah bear yang dititipkan oleh Talita untuk Mama. Mama harus selalu gendong bear ini sampai tidur, sampai mandi, Mama harus bawa gitu. Jadi sekarang untuk rekaman, Talitanya ada di sini, bearnya di pangku Mama gitu ya. Jadi wajib ikut. Ya. Karena ada polisinya di bawah. Iya, betul. Lagi nungguin. Iya. Kalau ditaruh nanti ya gitu. Ya. Ya. Kalau pelajaran minggu ini masih ada lanjutannya dari minggu lalu. Kalau teman-teman ingat, minggu lalu itu kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Dan sekarang kita mau bahas tentang konsekuensinya apa setelah jatuh dalam dosa itu ya. Memang digambarkan bahwa di kitab Kejadian, di Kejadian 3 ayat 16 sampai 18 digambarkan ada beberapa konsekuensi akibat dari dosa itu. Bisa dibacakan dulu mungkin. Yang pertama ini di ayat 16, konsekuensi dosa untuk perempuan. Saya akan bacakan ya. Firman Tuhan, kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ada beberapa poin di situ. Yang paling terasa itu ya susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan anak. Bahkan kadang bukan kesakitan ya, bisa berakibat hilang nyawa kayak gitu ya, atau ya either ibunya atau anaknya misalnya kayak gitu, atau dia di proses kehamilan juga bisa jadi ada yang kayak gitu juga. Jadi itu bukan proses awal yang diciptakan Tuhan ternyata untuk proses regenerasi ya, tapi akibat dosa gitu teman-teman. Iya, kemarin kita sempat ngobrolin juga ya, kalau misalnya nggak ada dosa, terus gimana regenerasi manusia di dunia? Tetap terjadi kan ya, tentunya, karena di Kejadian 2 udah dibilang juga bahwa akan manusia harus beranak cucu dari Kejadian 1 kan ya. Beranak cucu lalu memenuhi bumi, itu jadi satu tugas. Tapi bedanya waktu tugas itu nggak bisa hilang, tapi bebannya jadi lebih berat karena ada dosa ya. Itu yang membedakan. Nah, memang mungkin yang jarang dibahas adalah birahi kepada suami, dan suami berkuasa atas gitu ya. Jadi kayak laki-laki jadi berkuasa gitu atas perempuan. Jangan lupa juga bahwa itu adalah kelemahan. Nanti kita bahas beberapa minggu yang lalu soal Efesus ya. Di Efesus itu Paulus jelasin bahwa laki-laki punya tanggung jawab, begitu juga istri. Jadi kalau secara kelemahan akibat dosa, perempuan akan jadi seperti itu. Tapi ingat bahwa ada tanggung jawab kemudian yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Harus diselesaikan ini masalah soal ketundukan itu ya. Ketundukan itu bukan secara alami, secara alamiah.
tunduk, tapi dia harus membawa ketundukan itu. Begitu juga si suami, bukan karena dia jadi pemimpin lalu dia secara naturnya akan mengasihi, tapi dia harus mengasihi gitu ya, secara sadar. Memilih gitu. Memilih untuk gitu. Kalau Nah, yang pria boleh Pak? pria, Ayat. saya yang baca. Ya. Ayat 17 sampai 18. 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kalau perempuan tadi ada beberapa, ternyata untuk pria kayak lebih panjang. Ya, lebih gimana ya? Kayaknya kalau perempuan itu buat ke dia dan relasi dia gitu ya. Kalau laki-laki ini jadi tanah, coy, tanahnya jadi terkutuk gitu ya. Yang tadinya ditumbuhkan segala macam yang baik oleh Tuhan, berhenti gitu kesannya ya, karena bukan ngomongin tanah subur nggak subur ini. Bukan. Ada penafsiran gini waktu pas zaman dulu Taman Eden itu, di bagian lain sih ya. Nanti pas kita baca bagian Nuh, dijelasin kalau nggak ada hujan waktu sepanjang itu. Nggak ada hujan, dan itu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur karena dari bawah itu kayak ada embun naik gitu. Kan kalau siklus matahari kayak gitu ya, ada hujan mendatangkan untuk tanah. Tapi kalau siklus waktu yang sebelum ada hujan, sebelum ada air bah, itu ada embun naik gitu. Dan itu membuat tanaman jadi subur. Manusia yang tinggal juga jadi sehat karena ada embun itu. Nah, itu bentuk dari kasih Tuhan membuat bumi ini. Ya cuma ya gitu ya. Tergoda oleh ajakan istri, terus udah gitu teh disalahin istrinya. Kacau. Padahal waktu digodain sama iblis ya ada gitu di situ ya. Bela-bela juga enggak gitu. Iya, ngebelain. Begitu dikasih mau lagi kan. Bentuknya nyalahin. Nah, memang bukan menarik sih, tapi pada prinsipnya di luar konsekuensi tadi yang tanah jadi terkutuk, terus wanita susah waktu melahirkan. Yang paling parah adalah yang memang sudah dibilang oleh Tuhan di awal manusia ditempatkan di Taman Eden, kematian. Itu konsekuensi yang paling parah. Dan kematiannya itu karena kalau di buku dijelaskan ada dua ya, karena manusia itu kan ada dua unsur gitu ya. Dari debu tanah dia dibentuk. Lalu yang kedua dia diberi nafas hidup, itu ada roh. Jadi dia mengalami kematian secara fisik yang tadi dari kembali ke debu tanah itu ya di ayat yang ke-19. Dan yang kedua ada kematian secara rohani juga. Yaitu kekekalan itu ya, kematian kekal itu. Karena sebenarnya manusia awalnya dirancang oleh Allah itu untuk juga abadi ya. Iya. Gitu. Jadi memang yang paling menyedihkan itu. Dan ini buat saya waktu konsekuensi dari pilihan jatuh dalam dosa ini harus ada, itu Allah Bapa juga nggak nggak seringan itu bilang dah gitu, keluar dari Eden, selesai kita hubungan gitu. Ini ciptaannya nih gitu. Jangankan Allah terhadap manusia gitu, misalkan kita terhadap anak misalnya atau orang tua juga kalau ada masalah terus udah kita pisah dah gitu, kayaknya nggak mungkin seringan itu ya. Sehingga di ayat 15 Allah menyiapkan suatu rencana. Oke, manusia sudah jatuh, tapi Allah punya satu rencana yang akan digenapi, memang nggak sekarang gitu. Nah ini
saya bacakan ayat 15 ya. Aku, Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi dijelasin kali Pak ya ini. Iya, jadi kalau gimana sih sebetulnya Pak wujudnya gitu ya, wujud Apa dari sih? Kalau tadi saya juga bilang waktu persiapan pelajaran ini, emang apa gitu artinya ayat ini gitu? Kenapa kita bisa tahu bahwa Allah tuh sudah menyiapkan gitu rencana penebusan di ayat ini, kok bisa Pak gitu ya? Ternyata karena yang dikaitkan itu memang ini bukan pemahaman saya, tapi pemahaman sudah lebih banyak lagi orang yang menggali Alkitab. Saya kan baru-baru kemarin gitu ya. Tapi lalu dijelaskan kalau ayat ini yang ditunjukkan, diwujudkan dengan waktu Yesus mati di kayu salib gitu. Jadi waktu akan ada yang dua yang diremukan ya, ada tumit dan juga ada kepala. Ya. Nah, kepala ular diremukan itu berarti dia mati dong. Tapi kalau tumit kita diremukan, tumit manusia diremukan, pasti dibilangnya kan tumit perempuan akan diremukan. Nah, itu akan ada kekalahan memang, tapi di kekalahan itu bersamaan dengan kemenangan juga, meremukkan kepala meremukkan ya. Kalau kepala itu. yang remuk mah udahan ya. Ya, makanya itu yang diwujudkan waktu Tuhan Yesus disalib. Disalib itu Tuhannya disalib memang, tapi dia mati untuk semua dosa manusia, mengalahkan maut. Di ayat yang lain dibilang turun sampai ke dunia yang paling bawah. Ya, nggak pernah ada yang datang ke situ, tapi Tuhan datang ke situ dan membebaskan tawanan-tawanan disebutnya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa rencana penebusan Allah dimulai ketika Yesus lahir, enggak. Penebusan itu dimulai sejak kejatuhan dalam dosa. Jadi dari sejak ayat 15 ini, pasal 3 ayat 15 ini sampai akhirnya selesai Yesus disalibkan, bangkitkan, baru itu tergenapi gitu. Jadi teman-teman bisa paham ya gitu bahwa rencana penebusan itu bukan disiapkan sehari dua hari sebelum Yesus lahir gitu, bukan. Itu jauh sebelum itu. Mesias itu memang udah dijanjikan sejak Kejadian 3, begitu manusia jatuh langsung Allah menjanjikan ada Mesias, juru selamat kan, Mesias maksudnya. Dan itu juga menjadi bukti bahwa Allah itu nggak putus tuh mengasihi manusia. Minggu lalu kita belajar itu ya, bagaimana Allah tetap menghampiri manusia, tetap mencari gitu setelah Allah tahu pilihan Adam dan Hawa gitu yang jatuh dalam dosa. Dan nggak berhenti ternyata sampai situ, bahkan Allah sudah menyiapkan rencana untuk menebus manusia dari kematian kekal itu gitu. Jadi memang ya itu ya luar biasa, karena Allah nggak kepengen sih setelah kita menerima harusnya kita mati kan, karena kita memilih makan buah itu ya, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa. Tapi Allah nggak mau kita mati, Allah maunya kita kembali lagi berkumpul bersama Allah. Dan memang nggak bisa dilakukan cara lain ya selain dilakukan dari Allah sendiri, inisiatifnya dari Allah penebusan itu gitu. Ribuan tahun ada kemudian ini kan nanti belum ada hukum Taurat nih di sini. Nanti sampai ada hukum Taurat, orang jadi manusia jadi tahu bahwa oh saya berdosa karena ada hukum Taurat itu, dan selanjutnya hukum Taurat diselewengkan, masuklah sampai ke zaman Tuhan Yesus, itu ribuan tahun gitu ya. Dan sepanjang itu Allah tetap sabar menunggu waktunya dia ya. Saya baru kemarin baca Galatia 4 lagi, waktu kapan itu ya, 2 tahun lalu kayaknya, bawain renungan tentang itu. Ini waktunya gitu, waktunya Tuhan memberi keselamatan gitu. Jadi dari kalau kembali lagi ke Kejadian 3, sudah ditentukan, dan itu bentuk dari
kasih Tuhan yang nggak terputus. Jadi begitu dia merencanakan, dia tahu ada konsekuensi dari kejatuhan manusia, dia merencanakan lalu nggak terputus gitu ya. Memang sih di ayat-ayat selanjutnya itu dibilang juga Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden karena memang ada satu buah lagi yang kekekalan itu ya, yang membuat manusia nggak boleh, jangan sampai manusia makan buah itu juga gitu. Tapi itu bukan berarti karena Allah pelit atau mencegah apa gitu ya, tapi karena memang Allah tahu ini konsekuensinya akan jauh lebih parah lagi nih kalau sampai makan buah itu. Makanya dikeluarkan dari Taman Eden memang, dan kita nggak akan sempat melihat sih, cuma kalau teman-teman mau baca gitu ya pasal 4 dan seterusnya, itu bisa dilihat bagaimana keturunan Adam dari yang tadinya bisa tinggal menikmati alam ciptaan ya harus mengupayakan gitu sampai sekarang. Gitu teman-teman. Oke, jadi pelajaran kali ini cukup segitu sih ya. Ini soalnya tentang janji keselamatan di tengah hukuman. Hukumannya kita udah tahu, kita bahas tadi juga. Janjinya udah ada, dan walaupun belum langsung dibuktikan di dalam kitab Kejadian bahkan ribuan tahun kemudian, tapi Tuhan sudah menjanjikan itu buat kita semua. Gitu. Baik. Begitu. Kita menutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau meneguhkan kembali melalui pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh terus bertumbuh, pengharapan iman kami boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau juga akan membawa kami kelak ke dalam perhentian yang benar-benar itu, yang kekal itu. Kami bersyukur karena kami boleh diselamatkan, dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang hari ini belum mengenal Tuhan, boleh juga ikut diselamatkan. Karena kami percaya kasih-Mu begitu besar Tuhan pada anak-anak-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai kami untuk menjadi orang yang memberitakan kebenaran firman itu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami sebentar akan beribadah, kiranya dalam berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Ya, tetap setia. Setia. Mulai lagi nih nggak nyambung. Bapak dulu deh. Tetap apa? Tetap sehat. Oh ya, saya tetap setia mengikuti sekolah minggu. Baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Oh ya.